Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, teman-teman yang belum pre-order jaket Universitas Terbuka ataupun kemeja Universitas Terbuka, yuk buruan PO. Teknis PO-nya adalah 3 minggu ya PO-nya, terus mahasiswa akan dikumpulkan di grup WhatsApp, pembayaran bisa 2 kali, dan free ongkir untuk pemesanan di Shopee. Yang mau order silakan langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Link itu merupakan grup WhatsApp PO, kemeja, dan jaket Universitas Terbuka. Jadi silakan segera join dan berbagai macam bentuk pertanyaan seputar PO ini nanti bisa disampaikan di grup WhatsApp-nya. Oke? Buruan, klik link di deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kelancaran di berbagai macam aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sesuai yang ada pada judul, jadi temanya ini kan pendaftarannya sudah ditutup kemarin ya, tanggal berapa? 15 September. Terus registrasi mata kuliah pun sudah ditutup tanggal 20 September. Terus nanti pembayaran juga ditutup tanggal 20 September. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang harus teman-teman lakukan, baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama setelah pendaftaran ditutup, registrasi mata kuliah ditutup, terus pembayaran juga sudah ditutup gitu kan ya. Karena pasti hal ini menjadi pertanyaan yang sangat signifikan ya bagi teman-teman, terlebih untuk teman-teman mahasiswa baru. Nah, baik, di sini Sultana ingin menjelaskan langkah apa sih yang harus teman-teman lakukan selanjutnya. Nah, tapi Sultana langsung disclaimer dulu, sering mengingatkan sekali ya, kata-katanya nggak enak. Sultana terus-terusan sering mengingatkan untuk teman-teman, ingat ya, UT itu merupakan perguruan tinggi negeri dengan sistem PTTJJ, pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, dan menerapkan sistem belajar mandiri. Artinya, teman-teman, dari sekarang itu teman-teman harus sudah mencicil ataupun ibaratnya harus sudah curi start dalam mempelajari bahan ajar cetak yang teman-teman miliki. Kalau misal teman-teman belum memiliki bahan ajar cetaknya, maka teman-teman bisa belajar di ruang baca virtual di website pustaka.ut.ac.id. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, kan ada BA digital di Play Store ya? Iya, itu ada, cuman biasanya itu tuh masih proses pengupdatean ya. Sementara juga kurang tahu karena memang ada yang udah bisa, ada yang memang belum ya. Jadi untuk paling amannya itu silakan menggunakan ruang baca virtual ya. Oke, kembali lagi ke inti permasalahan utama. Jadi apa sih yang harus lakukan? Tadi selain kita mencicil membaca gitu kan ya, belajar mandiri, atur jadwal. Misal hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu kita bacanya materi apa? Tolong di atur sedemikian rupa sesuai kemampuan kita gitu kan ya. Tapi teman-teman harus punya motivasi yang tinggi karena memang kuliah di UT itu tidak mudah gitu kan ya. Lain ceritanya dengan perguruan tinggi lain yang ada dosen menjelaskan dari A sampai Z gitu kan ya, seperti sekolah gitu kan. Kalau di UT tidak seperti itu. Jadi teman-teman harus meningkatkan motivasinya gitu kan ya, meningkatkan semangatnya untuk belajar di UT ini. Oke. Balik lagi, tapi nggak balik-balik ya, is oke. Jadi sekarang itu teman-teman fokusnya itu menunggu ataupun mencari informasi untuk orientasi studi mahasiswa baru ya, OSMB. Biasanya bersamaan dengan OSMB itu nanti ada yang namanya PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Nah, mungkin ini juga sedikit apa ya, kalau misal Sultana bilang sebenarnya nggak ngerti, Sultananya nggak paham juga kenapa si OSMB sama PKBJJ ini terhitungnya mepet-mepet sih kalau Sultana bilang ya. Karena apa teman-teman? Karena kan UT itu dia jangka waktu pendaftarannya panjang. Jadi sebenarnya mungkin itulah dasar kenapa OSMB sama PKBJJ-nya baru dilaksanakan dalam waktu dekat ini gitu kan ya, meskipun Meskipun sebenarnya kan UT itu menerapkan sistem belajar mandiri yang memang harus dicicil dari jauh-jauh hari gitu dalam belajarnya. Tapi OSMB sama PKBJ-nya baru dilaksanakan akhir-akhir ini ya, nggak apa-apa. Karena kan itu namanya ya kalender akademik UT memang seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa yang mungkin kadang Suntana kasihan juga sih ke teman-teman merasa kekurangan informasi gitu kan ya. Nah, maka dari itu Suntana ingin
menggarisbawahi dari sekarang itu teman-teman mahasiswa wajib yang namanya kayak mengikuti media sosial UPBJJ ya. Misal UT Serang, silakan kalian lihat minimal Instagram lah, Instagram UT Serang gitu kan ya, Facebooknya ataupun Instagram UT Pusat juga untuk mengetahui kegiatan-kegiatan akademik. Karena sifatnya kalau yang namanya OSMB sama PKBJJ itu kan ibaratnya tidak akan semua bareng, tapi memang UT Pusat itu memberikan waktu nih OSMB sama PKBJJ ini tolong dilaksanakan di tanggal segini rentangnya. Nah itu terserah ke UPBJJ-nya untuk menyelenggarakannya dari apa. Nah kita sebagai mahasiswa yang terdaftar di UTA misalnya, nah kita berarti harus tahu informasi kapan nih OSMB dan PKBJJ itu dilaksanakan gitu. Biasanya kalau selama pandemi ya OSMB-nya dilaksanakan secara online ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak mesti datang ke kantor UPBJJ tempat kalian terdaftar. Nah itu ya yang pertama yang harus teman-teman lakukan setelah penutupan pembayaran. Berarti disclaimer dulu bagi teman-teman yang baru daftar dan ibaratnya tidak sempat bayar karena misal uangnya belum ada, status teman-teman nanti otomatis jadi gagal registrasi, artinya gagal bayar. Nanti kalau misal teman-teman mau melanjutkan daftar lagi di UT, teman-teman harus daftar lagi menjadi mahasiswa baru dengan nomor induk mahasiswa yang baru. Dengan nanti semester selanjutnya berarti Desember Januari upload berkas lagi, daftar baru lagi dan menggunakan email yang baru. Karena yang email yang sekarang didaftarin karena teman-teman tidak bayar, jadi otomatis dihanguskan. Itu ketentuan sampai semester ini. Mudah-mudahan semester depan ketentuannya bisa melanjutkan gitu kan ya dengan NIM yang udah terdaftar gitu. Tapi kayaknya enggak deh, biasanya harus otomatis tergugurkan gitu ya. Nah itu. Terus langkah selanjutnya setelah kita cari tahu info SMB dan PKBJJ, untuk tahu apa itu SMB sama PKBJJ nanti Sundana bikin videonya selainnya. Selanjutnya teman-teman siap-siap untuk mengikuti tutorial online di website elearning.ut.ac.id. Untuk SIPAS non-TTM sama non-SIPAS, kalian wajib banget ikut yang namanya tutorial online. Nah dari sekarang kan masih dibuka ya aktivasi tutornya. Belum tahu caranya ya silahkan carinya Sun Story aktivasi tuton. Nanti ada ya tata caranya. Terus untuk mengetahui gambaran tuton itu seperti apa, Sundana juga udah bikin. Nah dari sekarang ya lagi-lagi kita harus tahu informasinya dari UPBJJ kita. Kapan sih tuton dilaksanakan? Tapi kalau tuton dilaksanakan ini serempak ya, karena kan satu sistem yang sama. Kalau nggak salah 13 Oktober, jadi udah dalam waktu dekat nih. Nah teman-teman harus tahu dulu seluk-beluk tuton itu apa. Makanya Sundana bikin tutorial tuton itu seperti apa ya udah bikin sebelumnya. Jadi harus tahu dulu tuton itu seperti apa. Udah sih paling itu ya. Kalau misal udah pendaftaran ditutup ya berarti teman-teman fokus belajar mandiri sambil nunggu ASMB dan PKBJJ, sambil nunggu tuton dimulai, sambil belajar sambil nunggu nanti UAS diselenggarakan dan nunggu nilai. Balik lagi deh polanya seperti itu. Nah baik, paling itu aja yang dapat Sundana sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Follow Instagram Sundana di @jangsihun_. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum ya tadi?